Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bisa ketemu kembali dengan saya Umang Broadcast Channel yang berisikan konten sorot opini dan solusi dalam perspektif Al-Quran ya. Ya, saya kali ini akan menyoroti kemarin saya melihat ulasan di YouTube, yaitu ulasan sewa dalam YouTube ya, bahwa tantangan Ustadz Haikal Hasan agar menunjukkan bahwa 3 keberhasilan yang telah ditorehkan oleh presiden kita yaitu Jokowi. Saya akan menyoroti masalah ini ya, dalam pengertian Al-Quran tentunya semacam itu. Hai Pak Ustadz Haikal Hasan ya, benarkah sampean tidak tahu ataukah sampean hanya memancing kontroversi saja agar masyarakat di Indonesia ini menjadi gaduh di tengah saat pandemi seperti ini? Hah? Kalau sampean ingin benar-benar kalau tidak tahu, benar-benar tidak tahu, akan saya tunjukkan bahwa seperti yang dilakukan ini, bukankah infrastruktur ini telah dibangun oleh Pak Jokowi, bahwa infrastruktur yang telah dibangun Pak Jokowi melebihi 6 presiden sebelum-sebelumnya ya. Ini capaian yang luar biasa tentunya. Kemudian dari pemerataan harga BBM, satu harga, bukankah ini keadilan yang telah ditorehkan untuk masyarakat Indonesia ya? Kemudian dengan mau mendengar keluhan rakyatnya secara langsung, bukankah ini yang ditunjukkan dilakukan oleh Khalifah Umar ya? Kalau sampean belum tahu, sudah saya tunjukkan tadi. Mestinya sampean yang notabene sudah dianggap oleh masyarakat sebagai ustadz, harusnya memberikan pengajaran terhadap atau mengedukasi terhadap masyarakat untuk berjalan di jalannya Allah ya. Berjalan di jalannya Allah. Sebab apa? Kalau sampean berprasangka ya, atau menuduh seseorang tanpa bukti, tentunya jatuh kepada fitnah. Bukankah dalam fitnah dalam Al-Quran dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl? Kemudian ayat yang lain juga mengatakan innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Bukankah ancamannya begitu dahsyat? Mengapa wahai Ustadz Haikal sampean tidak tahu ayat semacam itu? Tentunya harusnya sebelum pemahaman hadis sampean ini ya, harusnya Al-Qur'annya lebih dulu dipahami. Kemudian seandainya belum ada pemahaman yang benar, tentunya yang diambilkan dari ayat-ayat, karena dari hadis-hadis ya. Kenapa? Saya sangat yakin hadis adalah terjemahannya harus menerjemahkan Al-Quran itu. Isinya harus semacam itu. Kalau hadis tidak isinya bertentangan dengan Al-Quran, saya yakin itu bukan hadis, tapi bisa dikatakan hadis maudhu ya, hadis yang ditolak.
itu bukan hadis tentunya ya. Oleh karena itu pemahaman Al-Quran lebih dulu. Kalau dalam Al-Quran ini perlu penterjemahan yang lebih lebih detail, ya ambilkan dalam hadis, tentu seperti itu. Bukan justru hadisnya menolak isi dalam Al-Quran itu. Saya contohkan semacam ini. Saya dulu pernah mendengar dari seorang ustadz ya mengatakan bahwa dalam pengajiannya yang mengatakan demikian, bahwa ya bahwa seorang wanita nanti akan masuk surga tanpa hisab asal dia mau dimadu, semacam itu. Atau bisa dikisahkan yang wanita yang bernama Mutiah itu ya, semacam itu. Sehingga sewaktu orang tuanya sakit sampai meninggal, dia dilarang, suaminya tidak boleh mengunjungi, saking taatnya terhadap suami, dia tidak menyambangi ayahnya atau orang tuanya. Itu yang dikatakan masuk surga tanpa hisab. Padahal kalau dilihat dalam Al-Qur'annya tidak ada. Ya. Ini sangat banyak dalam pengertian Al-Qur'an itu yang wabil walidain ihsan. Bahkan jika pun orang tua ini berlainan agama, katakanlah berlainan agama, ya, ini pun wajib berbakti terhadapnya. Macam itu. Oleh karena itu, kecuali jika orang tersebut ya mengajak anak-anaknya ini untuk bermaksiat terhadap Allah, ini baru bisa menolak atau menghindar dari ajakan orang tua itu. Selainnya itu, harusnya anak harus berbakti terhadap orang tua. Kalau ada yang mengatakan hadis ada seorang perempuan saking begitu ini mencontohkan harus berbakti terhadap suaminya, bahkan melebihi orang tuanya, saya yakin ini, saya katakan ini bukan hadis kalau menurut saya ya. Bapak bertentangan dengan ajaran Al-Quran, semacam itu. Ya, kalau sampean menganggap bahwa ini hadis sahih ya silakan, itu terserah sampean ya. Tapi saya meyakini bahwa hadis yang dipahami itu ya ini bertentangan dengan ajaran Al-Quran yang bahwa wabil walidaini ihsana, bahkan sudah diceritakan segitunya ya, harus berbakti terhadap orang tua semacam itu ya, bahkan terhadap yang non muslim, orang tua yang non muslim pun juga harus berbakti terhadapnya ya. Asal orang tua sampean-sampean itu tidak mengajak kepada maksiat terhadap Allah, ini wajib berbakti terhadapnya ya. Kalau ada yang katanya hati ya saat itu, ini ada ini yang menceritakan seorang istri harus berbakti terhadap suaminya sampai suaminya itu seolah-olah Tuhannya, yang katanya ya bisa memasukkan surga dan membawanya ke neraka misalkan. Semacam itu. Pada waktu itu saya percaya ya, tapi setelah saya kaji dalam Al-Quran, begitu saya pahami, ternyata yang harusnya pertama kali diajarkan tentunya Al-Quran ya. Kalau ada hadis yang bertentangan dengan isi Al-Quran, saya sangat yakin bahwa itu bukan hadis ya, walaupun
sebagian besar ada orang yang mengatakan itu adalah hadis sahih ya misalkan ya, tapi saya yakin, saya sangat memahami bahwa itu bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Saya sangat yakin bukan itu adalah bukan hadis menurut saya ya. Karena apa? Karena ya sangat jelas bahwa yang diperjuangkan Kanjeng Rasul hingga peperangan ini ya ini ajaran Allah semacam itu, dan itu dituliskan dalam wahyunya yaitu Al-Quran semacam itu ya. Kalau hadis ini ya kalau sampai mendengar secara langsung ya, mendengarkan secara langsung Kanjeng Rasul yang bicara, tentu sampai harus percaya. Ini ya, masalahnya hadis ini kan ada perawi-rawinya. Artinya apa? Ini sudah begitu jauh dari zamannya Kanjeng Rasul itu, sewaktu dia masih hidup semacam itu loh. Makanya ini hanya peristiwanya cerita dari orang yang bisa dipercaya semacam itu. Oleh karena itu, jika ada hadis yang titik poinnya ini bertentangan dengan ajaran Al-Quran, saya yang sangat yakin bahwa itu bukan hadis ya. Demikian halnya semacam ini sepada Ustadz Haikal Hasan ini ya. Apakah saya tidak tahu dalam Al-Quran ini sudah disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian ayat lain mengatakan innasyaitona ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Nah, makanya sampean pilih ya. Jalannya setan atau jalannya Allah. Demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.